Bagian teman kami juga cerita, "Oh nyesel saya, sampai dulu ada yang, mungkin ditutupin pakai alternatifnya dikasih daun-daunan, terus jadi membusuk, belum sampai kemo dia bisa bongkar sendiri gitu busuknya itu." Akibatnya apa ya kalau pengobatan kanker itu tertunda? Banyak sih yang tertunda, jadi jatuhnya mereka akhirnya, maaf ya mungkin ada penyebaran ke mana-mana gitu loh. Persis sekali. Jatuhnya, Itu yang ditakutkan. ya Halo Sobat RSCM, apa kabar semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast RSCM. Saya Profesor Dr. Suhartati Godowiardjo, spesialis onkologi radiasi konsultan yang akan menjadi host kali ini. Kita sudah bersama seorang narasumber, seorang survivor yang luar biasa di kanker payudara, yang sangat tangguh dan positive vibe, Mbak Happy Leonora. Apa kabar Mbak Happy? baik, Profesor. Luar biasa sekali. Memang nama Mbak Help Me ini kenapa tuh namanya Mbak Help Me? Mungkin sejarahnya kalau kata mama sih Swiss memory ya. Kebetulan papa seorang pelaut. Oh gitu. Tapi sebenarnya anak-anaknya lima-limanya memang nggak dilihat beliau gitu kan. Tapi cuma saya aja dikasih mama help me ya. Di situ memang mama lebih cepet cengengnya sih kata mama. Waktu itu ya. Oke. Jadi Sobat Sehat RSCM sekalian, hari ini kita akan mendengar langsung kisah inspiratif dari seorang survivor kanker payudara, Mbak Help Me. Kita akan membahas liku-liku perjalanan beliau mulai dari pertama diagnosis, pengobatan, bagaimana hingga akhirnya bisa bangkit memberikan harapan untuk banyak orang. Bahkan saat ini ikut menjadi patient navigator dan membantu banyak pasien-pasien kanker yang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspiratif, bisa menjadi penguat sekaligus pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Baik, Mbak Helping, kita mulai ya? Oke. Jadi bisa ceritakan nggak bagaimana awal mula Mbak Help Me mengetahui memiliki gejala kanker payudara? Kebetulan saya lagi di kantor gitu kan. Saya coba raba-raba dada saya. Apa tuh masa di kantor ngeraba-raba? Lagi iseng gitu nunggu kerjaan lagi kelar gitu kan. Saya coba raba-raba. Karena memang saya dari kecil sering dapat tumor gitu, Prof. Sebelum TK, SD. Jadi saya bilang ini pasti jinak lagi gitu kan. Saya kira. Terus saya coba. Jadi sudah beberapa kali ada tumor jinak? Iya, sudah banyak lah, 4 kali gitu kan. Tapi saya konsultasi sama kakak saya, oh ini nggak bergerak, mungkin tumor katanya lagi kan, kalau gerak berarti kista. Nah, akhirnya saya coba kontrol dan hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya, nggak jinak lagi gitu, nggak seperti yang dulu. Ya pas dibilang kemo berarti kan ganas gitu, Prof. Ya. Tapi kan waktu itu kan ada benjolan, tapi nggak berasa apa-apa ya, cuman benjolan saja ya. Mungkin untuk Sobat Sehat RSCM sekalian jadi mengerti bahwa benjolan itu awalnya kan nggak sakit ya, cuma terasa benjol saja. Iya Prof, jadi awal-awal memang terasa tidak sakit. Jadi sebagian orang pasti merasa oh itu mungkin benjolan biasa apa karena jatuh apa gimana mungkin mereka. Karena saya kan karena sudah pernah dari kecil jadi saya percaya itu tumor. Tapi jenisnya sih pengennya jinak gitu. Ya, karena kan kalau kita katakan tumor itu kan ada 2 macam kan, ada yang ganas, ada yang jinak. Semua benjolan memang namanya tumor. Cuma kan yang kita khawatirkan kan adalah kalau ganas ya. Iya Prof. Ternyata ganas lagi ya. Iya. Padahal cuma 10-15% loh bahwa benjolan di payudara itu adalah ganas. Ya mungkin kebetulan Mbak Help Me, namanya Help Me, jadi dapatnya tumor ganas gitu ya Mbak ya. Iya. Terus begitu didiagnosa, rasanya bagaimana ya? Waktu dibilang. Waktu itu kan pasti di mamografi kan, mamografi USG, terus di biopsi. Ada di biopsi? Ada Prof. Baru ketahuan bahwa itu ganas. Ya pasti bilang ganas. Siapa sih manusia mana yang kuat gitu ya. Saya pun termasuk pas dibilang dokter suruh kemo, wah hancur banget hati saya. Ada tuh ruang taman yang di situ saya pasti tempat saya nangis gitu Prof. Di situ saya nangis sejadi-jadinya, hitung wah umur saya berapa hari lagi gitu loh.
dan udah Mbak Helmi ada anak-anak. kebetulan saya masih single. Oh, masih single ya. Tapi masih ada mama gitu. Ya itu hitungan saya, itu saya lah, untuk saya jaga gitu mama saya. Jadi urutannya gimana tuh Mbak Helmi, setelah ada benjolan ketemu dokter terus apain aja coba? Jadi pas saya merasa ada benjolan, saya coba kontrol dan dokter menyarankan melakukan USG, mamo, Lengkap tuh semua ya ya. lengkap semua. Setelah itu pas dibaca hasil, akhirnya pertama saya disuruh kemo. Nah itulah yang hancur banget hatinya. Emang waktu itu benjolannya ukurannya berapa? Semata gini, Oh, semata. segitu. Jadi Ya. pas saya pegang keras, ya berarti tumor gitu. Ternyata ganas ya. Ternyata si Dan ganas. pada waktu mendengar kata kemo rasanya dunia jungkir balik gitu ya. Oh udah nggak mau lagi deh kayaknya. Udah dipanggil aja deh gitu istilahnya. Sempat kayak gitu. Terus bagaimana kok Mbak Helmi akhirnya menjalani semua itu? Kan pengobatan pasti tidak mudah ya kan, kemo harus gimana tuh? Apa yang memotivasi Mbak Helmi? Jadi ada teman saya bilang, adik saya kalau kemo dia semangat loh. Saya coba yang pertama, awal sih semangat ya. Pas ngalamin efeknya, waduh ini nggak semangat lagi saya. Jadi setiap mau di kemo, saya ke Kesmed aja suka kayak ngasih suratnya itu ditahan gitu. Kenapa Help Me nggak mau kasih? Bisa nggak di kemo? Saya bilang. Bisa nggak langsung ditelan gitu. Jadi langsung sembuh saya bilang gitu. Oh nggak bisa, harus semangat ya. Akhirnya saya kasihkan ajukan. Nah ya puji Tuhan semua lancar kemo saya. Dan efek sampingnya bisa dihadapi oleh Mbak Helmi. Ya awal-awal sih belum ya, ikhlas itu nggak mudah. Ya Apa sih yang dirasakan? ya itu Prof, mual, pusing, sariawan, maaf diare. Wah pokoknya gado-gado. Lihat makanan di HP aja nggak bisa gitu loh. Jadi aduh, ada gak obat yang nggak bisa buat mabok gitu. Mabok lautan. Nah, kemudian setelah di kemo diapakan? Setelah di kemo hasilnya mengecil. Saya 2 kali kemo. Jadi pertama yang 3 kali kemo itu saya nggak mempan obatnya. Pas dibilang jilid kedua, wah saya rasa pasti double double efek. Jadi akhirnya mengecil. Saya ada tindakan operasi karena hormonal, saya disuruh sinar 30 kali. Jadi operasi dulu kan? Kalau di Cipto kan rata-rata kami di Onko di kemo dulu dikecilkan. Iya, maksudnya setelah kemo operasi dulu baru kemudian radiasi. Kemo dulu operasi baru radiasi. Ya, kemo dulu operasi kemudian radiasi. Jadi waktu di operasi nggak ada masalah ya? Puji Tuhan katanya aman, semuanya aman. Diangkat semua? Kebetulan saya tumornya aja. Breast conservation surgery. Ya, jadi memang kelihatannya tujuan kemo itu adalah untuk mengecilkan tumor sehingga bisa dilakukan operasi penyelamatan payudara. Kelihatannya itu yang dikerjakan ya. Iya. Jadi dibandingkan kemo, operasi radiasi rasanya yang paling nggak nyaman. Kalau dengar kemo. Jadi kalau ada teman juga ngomong kemo lagi itu ngerasain merinding sendiri ya. Istilahnya kalau dibilang kemo udah itu aja. Kalau sinar kebetulan saya cuma mual dikit, nggak ada efek terlalu banyak. Dan akhirnya semua bisa selesai pengobatan ya, luar biasa. Semua. Kapan selesainya? Untuk sinarnya terakhir Desember 18 kalau nggak salah. Ya. Desember ini 2024. Iya, jadi baru aja selesai kemarin. Iya, ya. Baru sih belum survivor, masih warrior. Masih warrior. Demikian sobat sehat RSCM sekalian, riwayat dari Mbak Helmi. Mbak, setelah selesai namanya berubah jadi bukan Helmi lagi ya, Happy dong. Setelah kemo, admin di poli onko kami bilang udah namanya Happy ya. Jadi satu kelas, maksudnya satu poli di Bedong panggil saya Happy. Dokternya juga. Ya, jadi sekarang namanya kita ganti Mbak Happy. Nah, Mbak Happy, sekarang bagaimana peran keluarga waktu itu bisa membantu atau ada, menurut Mbak Happy siapa yang paling membantu, yang bermanfaat membantu sehingga Mbak Happy bisa menjalani pengobatan itu dengan akhirnya sampai selesai pengobatan?
terutama mama ya, karena Mhm. dia yang masak. Mhm. Gimana menu yang bisa saya makan gitu kan. Mhm. Kalau kalau kakak, adik, Mhm. dia rela datang ke Jogja untuk ngurus saya, untuk kemo. Mhm. Kakak ipar juga pulang rumah sakit, jaga malam, terus temenin saya kemo. Jadi peran keluarga luar biasa. Luar biasa ya. Jadi Adik, memang sobat sehat RSM sekalian, rupanya dalam seorang pasien menjalani pengobatan kanker yang cukup kurang nyaman ya kan, dan peran keluarga sangat besar dalam memotivasi sehingga pengobatan itu bisa diselesaikan. Nah, Mbak Happy, eh, jadi sebenarnya bagaimana dengan komunitas? Apakah eh, jadi positif membantu atau bagaimana menurut Mbak Happy? awal-awal saya menghindar orang-orang ya, Mhm. karena pasti nyatakan cancer itu malu ya. Jadi Kenapa malu? kayak intimidasi gitu. Mhm. Kamu kayak anak cancer gitu. Jadi sempat menjauh dari saudara, keluarga papa, keluarga mama, teman-teman komunitas. Mhm. Jadi kayak terpuruk gitu loh, Mhm. nggak mau deket sama orang-orang. Tapi setelah 3 bulan kemudian belajar ikhlas, belajar menerima bahwa ini cancer ini seumur hidup dan kamu harus terima itu gitu. Karena kamu orang pilihan. Orang terpilih ya. Ya, kita orang pilihan. Dan luar biasa sekali. Itu rupanya menjadi motivasi yang besar sekali ya untuk menyelesaikan. Dan sekarang Mbak Helpme ikut di survivors, komunitas survivors kan? Ya, sudah mulai ikut dari situ. Jadi banyak belajar bahwa kita sebagai manusia, sebagai survivor, istilahnya untuk teman-teman kita yang baru, teman-teman kita yang melakukan mulai treatment, kita memotivasi mereka supaya jangan mundur gitu loh, jangan menyerah. Memang segala sesuatunya pasti nggak ada mudah, tapi prosesnya kalau dilalui bersama Allah Tuhan kita gitu, pasti semuanya akan bisa dilalui. Ya. Nah sekarang kan Mbak Helpme waktu itu ada bertemu dengan patient navigator nggak? Waktu di Polisinar, saya ketemu navigator dan mereka menerangkan bahwa pokoknya banyak dibantu sama mereka. Jadi paling tidak kita sebagai penyakit survivor ini supaya bisa lebih tidak takut apa yang kamu nanti treatment ini kayak treatment sinar atau nanti ke poli lain gitu kan. Kadang efek cancer ini ada aja, lari ke tulang, lari kemana gitu. Dan mereka menjelaskan itu bahwa kami pun ada yang 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Jadi akhirnya semangat lagi gitu orang-orang yang pas lagi kita mau sinar. Ada contohnya soalnya. Ada contohnya. Navigatornya bisa ke kanan ke kiri membantu sesama pasien ya kan. Jadi menurut Mbak Happy, sekarang Mbak Happy ya. Menurut Mbak Happy peran pasien navigator itu besar tidak? Oh, terlalu besar. Kadang juga membantu kayak Polisinar sinar ini kan berhari-hari gitu, tiap hari, dan mereka mengajukan juga memberikan bahwa kita harus ke rumah singgah gitu kan. Membantu sekali, itu sangat-sangat membantu. Waktu itu tinggal di rumah singgah pula? Kebetulan kakak ipar gak bisa karena dia kerja di rumah sakit. Ya udah, tapi nggak apa-apa pulang. Ya untung ada tenaga sih. Jadi ya masih untuk orang-orang lain, saya lihat teman-teman saya jadi terbantu lah dengan adanya rumah singgah, informasi dari navigator, penerangannya mereka. Itu sungguh-sungguh membantu sekali gitu. Baik, sobat sehat RSCM sekalian. Jadi penanganan kanker payudara di RSCM cukup komprehensif, bahkan juga dengan keberadaan patient navigator, juga keberadaan dari rumah singgah yang sangat membantu pasien dalam menjalani pengobatannya, karena letak rumah singgah ini kan dekat ya. Dan jadi praktis, tidak terlalu mengganggu dalam transport menuju RSCM, karena kan pengobatan radiasi berapa kali tuh waktu itu radiasinya? Kalau saya dapat 30 kali ya kan. Nah kan Mbak Happy sekarang udah selesai nih. Masih ada lagi dok, Prof? Tuh? Jadi istilahnya kayak kemarin tiba-tiba kuping sakit, ini mau kirim ke THT, terus mau mangkap ini lagi kurang enak, katanya dikirim dulu ke gigi. Ada aja pokoknya kita yang cancer ini dikirim-kirim poli-poli lain. Ini baru rehab juga.
Ya ada aja pokoknya Prof yang harus Tapi kan itu mungkin ada dijalanin. efek-efek samping dari pengobatan yang kemarin ini dijalankan. Nah, sekarang kira-kira apa kiat Mbak Happy setelah selesai pengobatan? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya kanker ini tidak kambuh kembali? Saya menjaga pola pikir yang pertama ya. Ini paling Sekali. suka yang suka Katanya sekarang namanya overthinking. iya. Terus yang kedua hitungannya pola makan dijaga, terus pola tidur, pola yang lebih olahraga juga diutamakan. Itu jadi Prof yang paling utama. Tapi yang paling penting adalah pola pikir, kemudian juga bagaimana menjaga keep moving katanya kan, jadi selalu melakukan aktivitas olahraga, baru makanan ya. Iya, Prof. Makanannya gimana? Apa yang dilakukan oleh Mbak Happy sekarang? Kebetulan kan Papa dari dulu udah ada sakitnya. Jadi kebetulan juga Papa di 2019 juga kena cancer kan. Oh, Cancer darah gitu jadi kan. udah tahu dong apa makanan. Kebetulan Papa nggak kemo karena dia mau bypass. Jadi nggak bisa si malakama. Jadi mau kemo apa mau bypass. Jadi nggak bisa dua-duanya. Jadi 2 tahun itu bertahan aja. Kemarin lewat karena COVID ya. Jadi karena Papa ada jantung, ada ginjal. Jadi makanan kami tuh dari dulu udah Sehat. rebus di Pesmol. Luar biasa sekali. Tapi itu memang cocok untuk para survivors agar tidak mencegah supaya kankernya tidak kambuh kembali gitu. Salah satu usaha mungkin ya. Iya, Prof. Nah, sekarang kira-kira apa tips Mbak Happy untuk teman-teman pemirsa para sobat sehat RSCM sekalian, untuk pertama adalah bagaimana supaya tidak terkena kanker, kemudian kalau terkena kanker bagaimana kiat-kiatnya memotivasi diri sendiri. Yang penting kan memotivasi diri sendiri ya untuk menjalankan pengobatan hingga selesai, dan itu dulu. Ya Prof, sekarang jadinya kayak saya lagi ke rumah sakit, kita bilangnya kampus Prof. Jadi teman-teman satu grup itu bilangnya kampus supaya tidak bosan. Karena kita belajar kehidupan, maksudnya kita belajar di kehidupan di sini kan banyak aja, kita hidup ini kan terus belajar. Dan jadi satu itu ya, satu angkatan tuh ya, Iya. teman-teman tuh ya. Jadi katanya kamu CA angkatan berapa? Saya 2004, ini 2014. Jadi ibarat kata kayak kita sekolah gitu, sekolah di dalam rumah sakit gitu loh. Ya saya sekarang mulai lebih ke teman-teman, saudara, mau lebih aware dengan diri sendiri. Dan saya juga kalau sempat untuk ke kampus pasti kalau ada waktu saya akan jenguk mereka dan memberikan motivasi, dan mereka juga nanti impartasi lagi memotivasi teman-temannya yang baru angkatan baru supaya luar biasa sekali. Jadi ibarat kata jangan sampai kita ke lain tempat. Pokoknya tetap fokus dengan apa yang dilakukan. Maksudnya Mbak Happy barusan nyinggung ke lain tempat tuh maksudnya? Misalkan ada juga tuh kemarin di Polisinar ada yang ngomong, kenapa kamu nggak ikut alternatif? Saya bilang udah fokus aja sama rumah sakit. Saya bilang kampus ini udah menentukan bahwa kita kelasnya di mana-mana dan kita juga treatmentnya sudah sesuai dengan apa aturannya. Jangan dipakai lagi dengan, mungkin untuk sementara jangan herbal dulu kalau lagi kemo atau ke alternatif, sudah cukup aja ke kampus ini RCM, sudah benar-benar itu dokter-dokternya udah pasti untuk kita lebih baik lagi. Jadi fokus aja sama treatment yang dilakukan rumah sakit gitu loh. Karena kalau misalnya dia berobat yang lain gitu herbal, kan jadi menunda pengobatan yang benar ya. Karena kan kalau di rumah sakit di RSCM gitu, mungkin pengobatan yang diberikan kan sudah namanya berbasis bukti, evidence based. Memang banyak pengobatan yang beredar di luar sana yang tidak kurang berbasis bukti, sehingga kalau itu dijalani kan pengobatan yang berbasis buktinya kan tertunda ya. Akibatnya apa ya kalau pengobatan kanker itu tertunda? Banyak sih yang tertunda, jadi jatuhnya mereka akhirnya maaf ya, mungkin ada penyebaran kemana-mana gitu. Jatuhnya itu yang ditakutkan. Ya ada sebagian teman kami juga cerita, oh nyesel saya sampai dulu ada yang mungkin ditutupin pakai alternatifnya dikasih daun-daunan, terus jadi membusuk. Belum sampai rumah, belum sampai kemo dia bisa
bongkar sendiri gitu busuknya itu. Itu jadinya jatuhnya ya pas kemo pertama akhirnya lewat kan karena bekas Lewat kemarin tuh apa sih? maksudnya udah meninggal gitu. Jadi belum sempat survive karena dia sudah melalui alternatif itu salah, mungkin infeksi segala macam kali ya, Prof. Ya, jadi kan itu mungkin pesan dari Mbak Happy adalah bahwa sobat sehat RSCM sekalian, pesannya adalah bagaimana menjalani pola hidup sehat untuk mencegah terjadinya kekambuhan, dan Mbak Happy udah menjalankan itu ya kan. Yang kedua adalah kalau ada ada kanker yang harus diobati, berobat di tempat yang sesuai dengan pengobatan yang berbasis bukti. Jadi jangan menunda pengobatan, karena kelihatannya dari temannya Mbak Happy kalau pengobatan ditunda akhirnya jadi kayak jadi busuk dan sebagainya. Dan kalau dari kami, dari tenaga medis, semakin lanjut pas penyakit kanker itu diobati, apalagi juga termasuk kanker payudara, maka hasil pengobatan menjadi lebih kurang baik dan juga biayanya menjadi sangat besar. Nah, terakhir Mbak Happy, kira-kira harapan Mbak Happy untuk negara ini apa? Untuk Indonesia ini apa? Untuk para pemegang kebijakan mengenai pengobatan kanker payudara di Indonesia ini? Ya, saya juga termasuk pemegang BPJS, maksudnya saya berobatnya dengan BPJS. Jadi saya cuma mau minta dan pesan teman-teman juga ada bilang kebijakan BPJS lebih baik lagi. Misalnya apa? Contohnya kayak karena cancer ini kan membutuhkan waktu cepat, kayak mengejar waktu. Kalau misalkan terlambat, luar biasa sekali ya. Ibarat kata ya ada penyebaran kemana-mana. Jadi jatuhnya ya kata terlambat ada gitu loh. Tapi kalau memang kebijakan BPJS dipercepat, kalau ibarat kata juga satu hari saya minta mohon untuk bisa 2 dokter gitu. Jadi tidak ada one episode itu kan. Jadi 2 dokter maksudnya Mbak Happy itu 2 poli. Konsult 2 poli ya. Jadi ibarat kata jadi tidak tertunda itu tidak ada lagi. Ya. Karena banyak yang terlambat, ada yang akhirnya kayak kemarin Nasofari kan di Polisina jadi banyak temen gitu kan. Ada CA. Jadi banyak pelajar. Tadinya di poli bedah doang kan, pas lagi di sinar banyak temen gitu. Yang usus lah, yang lidah lah, Nasofari lah. Jadi mereka cerita sampai akhirnya mereka buta gitu karena sebenarnya di hidung, tapi karena penanganannya telat dari rumah sakit ini pindah ke rumah sakit ini baru ketahuan, akhirnya mereka terlambat dan buta gitu kan. Akhirnya ya kalau bisa kebijakan BPJS lebih fleksibel pasien kanker. Ya, seperti Prof. itu kira-kira. Ya, Prof. Demikianlah sobat sehat RSCM sekalian. Salah satu pesan dari Mbak Happy yang harus kita cermati adalah bahwa untuk pasien kanker BPJS itu kan perlu banget ya kan, karena kan untuk membuat seorang pasien kanker bisa pergi ke rumah sakit dengan BPJS, akan tetapi lebih fleksibel sehingga segalanya bisa dilakukan lebih cepat. Dan saya tertarik sekali, memang itu juga menjadi masalah bagi kami tenaga medis adalah one episode dari yang tadi dikatakan bahwa kalau boleh 1 hari bisa ke 2 dokter gitu kan. Ya, itu karena peraturan one episode dari BPJS bahwa 1 hari hanya boleh dilayani oleh satu pelayanan seperti itu. Baik, demikian barangkali bincang-bincang kita bersama narasumber yang juga survivor kanker yang luar biasa sekali. Tentunya kita berharap dan kita mendoakan agar Mbak Happy saat ini bukan lagi Help Me, tapi adalah Mbak Happy dapat untuk selanjutnya tidak lagi mendapatkan kekambuhan. Amin. Atau tidak lagi tumbuh lagi kalau istilah awamnya dari kankernya. Jadi tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga adalah tetap beraktivitas sebagai survivors yang banyak membantu teman-teman yang juga menjalani pengobatan atau yang masih ragu dengan pengobatan. Mungkin seperti itu ya Mbak Happy ya. Dan kita berharap bahwa informasi ini jangan berhenti di Anda, tapi sebarkan terus kepada keluarga, kerabat, maupun sobat-sobat semua. Barangkali seperti itu Mbak Happy, kita akhiri acara hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih.